Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Anissa Dwi Sapitri dan teman saya Riana Martiani. Kami akan mempresentasikan tentang transformasi geometri, materi tentang pergeseran translasi. Di sini ada definisi geometri translasi. Pertama, pemindahan objek, titik, garis, bidang datar pada bidang. Yang kedua, perubahan yang mungkin terjadi. Pertama, kedudukan atau letak, kedua, arah, dan ketiga, ukuran. Di sini ada jenis-jenis transformasi. Pertama, pergeseran atau translasi, kedua, ada pencerminan atau refleksi, ketiga, pemutaran atau rotasi, dan keempat, perkalian bangun atau dilatasi. Kita akan bahas tentang pergeseran atau translasi. Contoh, di sini ada sebuah contoh, sebuah titik P dalam kurung X, Y ditranslasikan sejauh A satuan sepanjang sumbu X dan B satuan sepanjang sumbu Y. Diperoleh peta titik P inverse dalam kurung Y inverse, X inverse, Y inverse. Ada gambar grafik sebuah titik P dalam kurung X, Y ditranslasikan sejauh A satuan sepanjang sumbu X dan B satuan sepanjang sumbu Y. Jadi di sini ada grafik, di sini sumbu X dan di sini sumbu Y. Nah, di sini kan ada sebuah titik P dalam kurung X, Y. Jadi di sini kita tulis X dan di sini kita tulis Y. Kita buat garis berpotong sehingga berbentuk P X, Y. Potong sehingga berbentuk garis P X, Y. Nah, setelah itu diperoleh peta titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Berarti di X sini ada X aksen dan di sini ya ada Y aksen. Kita buat garis putus lagi sehingga menjadi P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen. Nah, di sini kan ada P dan P aksen, maka kita tarik garis dari P ke P aksen. Setelah itu kita buat garis putus-putus lagi sehingga menjadi translasinya menjadi AB. Komponen translasi yang memetakan atau memindahkan titik P ditulis translasi atau T sama dengan A dan B. Kita lanjut, di sini ada translasi T yang memetakan sebuah titik P dalam kurung X, Y sehingga diperoleh bayangan P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Ditulis. Dari grafik tadi kan sudah ditemukan translasinya yaitu AB. Jadi di sini P dalam kurung X, Y translasi dengan P aksen dalam kurung X plus A, Y plus B. Nah, X plus A, Y plus B ini terdapat dari P aksen dalam kurung X tambah Y plus, Y plus B itu terdapat dari ini P X-nya ini ditambah dengan A dan Y-nya ini ditambah dengan B. Maka jadi P aksen dalam kurung X plus A, Y plus B. Atau ada notasi lain yaitu T AB, T dalam kurung AB.
Atau ada notasi lain yaitu T dalam kurung sama dengan dalam kurung AB dibagi P dalam kurung X, Y. Nah, translasinya menjadi P aksen X plus A, Y plus P. Itu terdapat ya ini A X dan B Y. Atau bisa ditulis juga dengan dalam kurung X aksen Y aksen sama dengan X plus A Y plus B, dengan X aksen sama dengan X plus A atau Y aksen sama dengan Y plus B. Oke, di sini ada translasi terhadap titik. Pada dasarnya, prinsip translasi dapat digunakan dalam sebuah bentuk baik bangun datar maupun bangun ruang. Hal yang perlu diingat adalah benda yang akan ditranslasikan itu mempunyai bentuk yang tetap sehingga menghasilkan bayangan yang semula. Contoh, jika translasi T memetakan titik A 1,2 ke titik A aksen 4,3, maka tentukan translasi ini. Sini kan penyelesaian, misalkan T atau translasi adalah T sama dengan dalam kurung AB, maka penyelesaiannya itu T dalam kurung AB sama dengan A dalam kurung 1,2, kan yang diketahui titik A 1,2. Nah, maka A sama dengan 1 plus A, min 2 plus B. Di sini kan tadi rumusnya sudah diketahui X plus A min Y plus B, Y plus B. Kan AX ini kita anggap aja ya. Nah, ini kita anggap aja A dalam kurung X, Y. Nah, jadi X-nya itu 1 dan Y-nya itu min 2. Ini sama dengan A 4,3. Nah, dari persamaan di atas diperoleh 1 plus A sama dengan 4, maka A sama dengan 3, dan min 2 plus B sama dengan 3, maka B sama dengan 5. Jadi translasi B adalah 3,5. Kita lanjut, ada contoh translasi suatu bangunan. Ini ada A 2,3, B 0,6 dan C 1,4 ditranslasikan oleh T 4,3. Tentukan koordinat dan gambarkan. Ini ada penyelesaian. Ini kita selesaikan dulu yang A. A yaitu 2,3, translasi atau T-nya 4,3. Maka aksennya jadi 6,6. 6,6 dari mana? Kan ini A 2,3. A ini kita 2,3 ini kita anggap X, Y. Salah. 6,6 ini dari mana? Kita di sini kan ada A 2,3. Nah, 2,3 ini sama aja dengan X, Y. Jadi 2 X, Y kan X plus A, Y plus B. Jadi di sini 2 plus 4, 6 dan 3 plus 3, 6. Dan kedua di sini ada B. B yaitu 0,7, translasi atau T 4,3, maka B aksennya menjadi 4,9. Dan di sini ada C, yang C 1,4, translasi atau T 4,3, maka C aksennya 5,7. Dan gambarkan, di sini kan ada grafik X, Y, X dan Y. Ini X, ini Y. Di sini kita gambar
menggambarkan kita menentukan titiknya yaitu yang A 6,6. 6 X-nya 6 dan Y-nya 6. Maka di sini ada 1 titik. Dan yang B itu B aksennya 4,9. 4,9 X, Y. X-nya 4. 4 X-nya 4. X-nya 4. Nah, di sini kita lihat B aksen. B aksennya 4,9 X, Y. X-nya 4. Ini kita buat titik putus-putus. Maaf ya, padannya. Dan Y-nya 9. Sampai 9 kita buat titik putus-putus. Nah, jadi ketemunya di sini, yaitu 4,9. 4,9. Dan yang C aksen 5,7. X-nya 5. Kita buat garis putus-putus. Dan yang C aksennya 5,7. X-nya 5. Kita buat garis putus. 5 sampai sini. Y-nya 7. Nah, ulang bentukan aja ya. Ganti warna. 5-nya X-nya 5. X-nya 5. Kita buat putus-putus nih ya. Ini 5 sampai bertemu dengan Y-nya 7. Kita lanjut yaitu translasi terhadap kurva. Titik X1, Y1 ditranslasikan oleh AB menghasilkan peta dalam kurung X1 plus A, Y1 plus B. Macam-macamnya, garis, lingkaran, parabola, dan elips. Pertama kita bahas garis. Disediakan suatu persamaan garis lurus Y sama dengan 3X plus 5. Tentukan persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi T sama dengan dalam kurung 2,1. Nah, kita pakai cara pertama, yaitu cara pertama
Posisi titik X, Y oleh translasi T sama dengan 2,1 adalah X aksen 2 plus X plus 2. Kan ini 2,1 ini kita anggap X, A, B. Kita anggap A, B. Kita anggap A, B. Jadi kan ini X plus A, jadi A nya 2, X jadi X plus 2, maka X sama dengan X aksen min 2, dan Y aksen Y plus 2, maka Y sama dengan Y aksen min 1. Masukkan nilai X dan Y yang baru di persamaan asal. Nah, di situ kan sudah diketahui Y-nya yaitu 3X plus 5, maka Y aksen min 1 sama dengan 3X aksen min 2 plus 5. Tinggal selesaikan ubah lambang X, Y aksen dan X aksen ke Y dan X lagi. Di sini masukkan nilai X dan Y yang baru di persamaan asal. Nah, asalnya itu Y itu kan sama dengan 3X plus 5, maka Y-nya kan sudah ketemu nih, Y sama dengan Y aksen min 1, tulis sama dengan 3. Ini kan X-nya sudah diketahui, yaitu masukkan X-nya dirubah menjadi X aksen min 2 plus 5. Tinggal selesaikan saja ubah lambang X, Y aksen atau X aksen ke Y dan X lagi yang awal. Jadi Y min 1 sama dengan 3X min 6 plus 5. Y sama dengan 3X min 6 plus 5 plus 1. Y sama dengan 3X. Dan ini cara kedua, ambil dua buah titik persamaan. Kita tulis Y sama dengan 3X plus 5. Misal titik A untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5. Dapat titik A 0,5, maka kita dapat titik A nya yaitu 0,X, Y 0,5. Titik B untuk Y sama dengan 0, maka X sama dengan min 5/3. Nah, maka kita dapat mendapatkan titik B yaitu 1/3,5, 5/3 min 5/3,0. Translasikan titik A dan B dengan translasi 2,1. A aksen 0,2, 0 tambah 2,5 plus 1 sama dengan A aksen 2,6. B aksen min 5/3 plus 2,0 plus 1, maka A aksen adalah A aksen 1/3,1. Oke, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Anissa Dwi Safitri. Cara ketiga, dengan rumus yang sudah jadi atau rumus cepat, yaitu di situ kan rumusnya AX plus BY sama dengan C. Nah, translasi sendiri kan rumusnya T sama dengan P, koma Q. Hasilnya yaitu AX plus BY sama dengan C plus AP plus BQ. Rumus ini untuk bentuk seperti soal di atas, jangan terapkan pada bentuk-bentuk yang lain, nanti salah. Ini rumus ini khusus buat soal yang kayak di atas ya. Jadi nggak boleh kalau soalnya lain seperti itu, maksudnya di selain contoh itu jangan pakai rumus itu, nanti salah. Y sama dengan 3X plus 5 atau 3X min Y sama dengan min 5 oleh translasinya yaitu 2,1. Hasil translasinya adalah 3X min Y sama dengan min 5 plus 3 kali 2 min 1 kali 1. 3X lalu disederhanakan ya, 3X min Y sama dengan min 5, 3 kali 2 sama dengan plus 6, min 1 kali 1 sama dengan min 1, yaitu hasilnya adalah
3x min y sama dengan 0 atau y sama dengan 3x. Nah, di sini ada grafiknya. Contohnya yaitu bayangan persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 oleh translasi t sama dengan min 1, 3 adalah ini. Di sini ada gambarnya ya. Di sini ada di titik min 1 sama 3 dan di titik pusat. Di sini titik pusatnya di tengah-tengah. Terus pembahasannya, karena translasi t sama dengan min 1, 3, maka x aksen sama dengan x min 1, yaitu x sama dengan x aksen plus 1 untuk persamaan pertama, y aksen sama dengan y plus 3, yaitu y sama dengan y aksen min 3 untuk persamaan kedua. Nah, persamaan pertama dan kedua disubstitusikan ke x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25, diperoleh x aksen plus 1 kuadrat plus y aksen plus 3 kuadrat sama dengan 25. Jadi bayangannya adalah x1 plus x plus 1 kuadrat plus y min 3 kuadrat sama dengan 25. Terus kemudian contoh lingkaran. Tentukan bayangan dari lingkaran x min 2 kuadrat plus y min 1 kuadrat sama dengan 9 jika ditranslasikan oleh t sama dengan 3 sama 4. Jawab, misalkan titik P A, B adalah titik pada lingkaran, sehingga persamaan dapat ditulis A min 2 kuadrat plus B min 1 kuadrat sama dengan 9. Titik P ditranslasikan dengan T sama dengan 3 sama 4. Nah, diperoleh titik T aksen sebagai berikut. P nya kan A, B, terus translasinya 3,4. Jadinya langsung kita tambahkan aja A ditambah translasi yang pertama yaitu A plus 3, B ditambah translasi yang kedua yaitu B ditambah 4. Maka A aksen sama dengan A plus 3 dan B aksen sama dengan B plus 3, yaitu A sama dengan A aksen min 3 dan B sama dengan B aksen min 3. Substitusi ke persamaan. A aksen min 3 min 2 kuadrat plus B aksen min 4 min 1 kuadrat sama dengan 9. Ini yaitu dari atas ya, persamaan yang di atas. Terus karena kan itu x nya, berarti a nya kan ketemu ya, a nya kan a aksen min 3, jadinya a nya kita ubah ke a aksen min 3 min 2 kuadrat. Nah, b aksennya kan b nya kan b aksen min 3, jadinya b nya diubah ke b aksen min 3, kan itu min 1 kuadrat ya. Terus jadi bayangan lingkarannya yaitu x min 5 kuadrat plus y min 5 kuadrat sama dengan 9. Cara lain, persamaan lingkaran yang mempunyai pusat 2,1 dengan dilakukan translasi, pusat lingkaran diperoleh O 2,1 dengan translasi 3 sama 4, O aksennya 2 plus 3, 1 plus 4 sama dengan O aksennya sama dengan 5,5. Jadi bayangan lingkaran sama dengan x min 5 kuadrat plus y min 5 kuadrat sama dengan 9. Terus di sini ada parabola. Contohnya yaitu jika diketahui persamaan parabola y min 4 sama dengan 8, x min 5, maka tentukan persamaan parabola yang baru setelah ditranslasikan sejauh dan gambar dari parabola tersebut. Penyelesaiannya yaitu y min 4 kuadrat sama dengan 8x min 5. Nah, di sini sederhanakan lagi yaitu y min 4 kuadrat, 8 bisa disederhanakan jadi 4 kali 2 kali x min 5. Nah, A nya ketemu 5, B nya ketemu 4, C nya ketemu 2. Maka parabola terbuka ke kanan. Lalu koordinat titik puncaknya P sama dengan 5,4 A, B ya. Persamaan sumbu simetri sumbu Y sama dengan B. Koordinat fokus F sama dengan A plus P, B sama dengan A plus P, berarti 5 tambah 2 sama dengan 7, B nya 4.
Jika parabola y min 4 kuadrat sama dengan 8x min 5 ditranslasikan sejauh, maka akan diperoleh persamaan sumbu simetri adalah y sama dengan 9. Sehingga persamaan parabola yang baru dengan puncak 8,9 adalah y min b kuadrat sama dengan 4p kali x min a. B nya dapat 9, berarti y min 9 kuadrat sama dengan p nya 2, 4 kali p, a nya 8, x min 8 ya. Y terus diuraikan, dijabarkan, y min 9 kuadrat yaitu dapatnya y kuadrat min 18y plus 81, 4 kali 2 8x, terus 8 kali 8 min 8 kali min 8 min 64. Terus disederhanakan lagi, kita kelompokkan, jadinya y kuadrat min 18y min 8x plus 145 sama dengan 0. Nah, di sini ilustrasi gambarnya ya, bisa dilihat ilustrasi gambarnya seperti yang di bawah ini. Terus lanjut ke elips. Diketahui sebuah elips dengan persamaan 16x kuadrat plus 25y kuadrat sama dengan 400 ditranslasikan terhadap t sama dengan 1,2. Tentukan bayangan elips yang tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu di sini ada persamaannya yaitu 16x kuadrat plus 25y kuadrat sama dengan 400. Dimana x per 25 plus y per 16 sama dengan 1. Nah, a kuadratnya sendiri yaitu 25, berarti a nya sama dengan 5, b kuadratnya yaitu 16, berarti b sama dengan 4, c kuadrat sama dengan a kuadrat min b kuadrat yaitu sama dengan 9, c nya berarti c kuadratnya 9, nah c nya berarti 3. Panjang sumbu mayornya sama dengan 2a, a nya 5 berarti 2 kali 5 sama dengan 10, dan panjang sumbu minornya 2b, b nya 4 yaitu berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, di sini langsung kita substitusikan p, di mana p itu 0,0, translasinya 1 sama 2. Langsung aja 0 tambah 1, p aksennya berarti 0 ditambah 1 yaitu 1, yang kedua 0 tambah 2 berarti 2, berarti p aksennya berarti 1,2. Terus A1 min A, 0, min A nya min 5,0, translasi 1 sama 2, berarti min 5 ditambah 1 dapatnya min 4, 0 ditambah 2 min 2, berarti A1 aksennya min 4,2. A2 nya A,0 berarti 5,0, translasinya 1,2. A2 aksennya berarti 5 ditambah 1 6, 0 ditambah 2 2, berarti A2 aksennya 6,2. B1 nya 0, min B sama dengan 0, min 4, translasinya 1 sama 2, berarti 0 tambah 1, B1 aksennya dapat 1, min 4 ditambah 2 sama dengan min 2, berarti B1 aksennya 1, min 2. B2 0, B, dimana 0,2. A2 nya A,0 berarti 5,0, translasinya 1,2. A2 aksennya berarti 5 ditambah 1 6, 0 ditambah 2 2, berarti A2 aksennya 6,2. B1 nya 0, min B sama dengan 0, min 4, translasinya 1 sama 2, berarti 0 tambah 1, B1 aksennya dapat 1, min 4 ditambah 2 sama dengan min 2, berarti B1 aksennya 1, min 2. B2 0, B, dimana 0,4, translasinya 1 sama 2, yaitu 0 ditambah 1 dapatnya 1, 4 ditambah 2 dapatnya 2, jadinya B2 aksennya dapat 1,6. Nah, F1 nya min C,0, dimana min C,0 yaitu min 3,0, translasinya 1,2, min 3 ditambah 1 dapatnya min 2, 0 ditambah 2 dapatnya 2, jadi F1 aksennya min 2,2. F2 C,0, dimana
C,0 yaitu 3,0, translasi 1 sama 2, 3 ditambah 1, 4, dan 0 ditambah 2, 2. Jadi F2 aksennya 4,2. Dan di sini ilustrasi elipsnya dari titik-titik yang kita translasikan tersebut. Kemudian ada komposisi dua translasi berurutan. Misalkan T1 adalah transformasi yang memetakan titik P aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian dilanjutkan transformasi T2 yang memetakan titik P2, X, P double aksen, X double aksen, Y double aksen. Dapat dinotasikan sebagai berikut. Sama ya caranya sama yang di atas, yaitu P, X, Y, translasi kedua P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, yang translasi pertamanya P double aksen, X double aksen, Y double aksen. Transformasi yang ditulis dalam T1 0, T2 dibaca T2 komposisi, T1 dinamakan komposisi transformasi atau transformasi majemuk, yaitu suatu transformasi yang di dalamnya melibatkan dua atau lebih transformasi tunggal secara berurutan. Nah, ini catatannya. Notasi T1 0 T2 menyatakan transformasi T2 dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan transformasi T1. Notasi T2 0 T1 menyatakan transformasi T1 dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan transformasi T2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.